Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kali ini masih tentang KDM. KDM itu masih juga berkutat pada tema merubah nama rumah sakit. Jadi ini memang isu yang penting. Kalau ini tidak penting, KDM tidak akan membahas ini berlarut-larut begitu ya. Itu setelah kemarin KDM ini membahasnya di jalan kan tidak formal. Sekarang itu di rumahnya mungkin ini ya yang akan kita saksikan ini videonya, dan langsung mengundang pemilik yayasan atau pendiri yayasan Al Ihsan dulu, dan ini salah satu yang pionir pertama kali memiliki ide untuk membangun rumah sakit Al Ihsan. Dan nanti akan ada narasi ya, kalau yang pendirinya saja sudah setuju, kemudian kenapa kita ribut begitu. Dan saya juga di tengah-tengah jadi ada switch mind lagi kan, jadi berubah pikiran lagi. Ala kulli hal ya akan kita saksikan nanti apa yang akan kita saksikan. Cuman kesimpulannya dulu nih, sampai sekarang ini sudah saya tonton videonya seutuhnya. Kesimpulannya tetap Deddy Mulyadi ini bikin gaduh dan pola pikirnya itu acak-acakan. Itu yang saya lihat begitu ya. Dan video ini karena mukodimahnya panjang ya, mereka berdua ini memiliki sejarah ya yang panjang di Jawa Barat. Itu bertukar sejarah dulu, kemudian nyebutin nama orang-orang yang saya sendiri nggak kenal orang-orangnya itu siapa. Cuma di kalangan politikus atau di kalangan birokrat itu tahu ya. Memang kan bukan disayangkan ya, memang itu sudah dari dulu begitu. Jadi keluarga birokrat itu ya terus-terusan jadi birokrat begitu. Ya mau bagaimana lagi, sudah begitu keadaannya. Dan ini dipertontonkan oleh kedua orang ini. Nah, kita akan simak saja, ini videonya berkaitan dengan penamaan atau pengalihan nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih ya. Kang mah tentara nu teu katingali tentara. Katingali na kiai. Mohon abdi teh ngadugikeun da ieu meureun kan nu paling utamina mah kan niatna mah ngabangun layanan anu kiat. Terus gitu. Layanan anu kiat dan moal aya rumah sakit ayeuna lamun teu aya Akang dan kawan-kawan zaman hari ini. Nah, sebentar, ini sepuh-sepuh ya yang mengajukan untuk mendirikan rumah sakit itu, yang mana nantinya kemudian mendirikan yayasan. Ini bahasanya pakai bahasa Sunda kebanyakannya itu, mungkin tidak akan kita terjemahkan satu-satu, tapi poin keseluruhannya insya Allah akan kita bahas. Nah, sampai sini dulu ada poin yang mau saya katakan, bahwa bapak di sini, sang bapak ini yang pakai baju putih ini, beliau itu tentara tetapi juga suka ceramah, yaitu kan biasa seperti itu ya, yang mana bisa kita simpulkan pengetahuan agamanya itu tidak mendalam. Itu akan bisa kita simpulkan, dan itu terlihat nanti dari pembicaraannya di akhir ya, itu akan kita simpulkan. Jadi nama kiai itu memang sudah terlalu murah. Mubaligh, ustadz, kiai itu sebetulnya seharusnya berbeda begitu secara kualitas ya, cuman karena seperti yang dikatakan oleh Mbah Sahal Mahfuz ya, beliau itu mengatakan kiai itu patokannya apa. Beliau menjawab kan, ya sekarang suka-suka saja, udah nggak ada patokannya begitu nama kiai itu. Ya itu yang akan kita bahas juga nanti insya Allah kalau sampai waktunya ya. Nah, wawi jadi akan teh merenang di tengah uskuringnya mah. Mohon Di tengah bahwa Al rumah Ihsan sakit di tanda kutip dimasalahkeun. Nami na Sana sama enak. nuju kapungkur. Rumah sakit Nuju kapungkur. akan hadir di dinya. Oh, nuju warsi 2000, nuju warsi Pokok nama upami Kang 2000 hiji mulai Kang bermasalah. Rai lain aya uninga aya dialog. Ya teh khas syukur. Dialog akan sareng Pak Nantas deui anu lengkapan justru ya maklumat. Maklumat eta teh 20 jalmi anu atas Nu ngadamel yayasan. anu sanes anu nawis teh. Temaitan Kang Toto Ilyas Suhya Abdul Fattah. Jadi ketua MUI, ketua Mahna NU, Muhammadiyah, Persis, Araya Sadayana. Kasuk
sodik ke aya di dinya. Mohon. Janten kan nu paling utami nama niatnya. Nah, Niat Pak Ukman Sutarian, niat Pak Kiai Haji Toto Abdul Fatah, ya kan? Terus ya jadi apa? Pak Ila Suhrat. nu dinu yayasan. Dina yayasan mah Pak Agus Muhyiddin. Pak Agus Muhyiddin. Eta mah yayasannya aya wisan ngawitan. Mohon ngadamel yayasan. Iya, betul. Ngawitan nama kan saya, Soleh, gitu kan. Yen umat Islam meureun harita gitu kan, teu gaduh rumah sakit. Persis. Kan gitu loh. Persis. Niat nama saya umat Islam zaman harita teu gaduh rumah sakit. Didamelah yayasan terus ngadamel rumah sakit. Gitu. Terus melari duit. Ambil artos. Duit teh anu pokok nyaeta sekian persen di dia. Sekian persen di bajis. Oke, sebentar. Nah, ini nih ya. Jadi ada niatan bagus sepuh-sepuh kita begitu ya, orang tua orang kita dahulu di Jawa Barat ini tidak memiliki rumah sakit, kemudian ingin membangun rumah sakit yang mana berkumpul akhirnya harus mencari uang dulu begitu. Ini ada ketidaksinkronan di awal dengan di akhir ya. Yang di awal ini membangun yayasan dulu kemudian membangun rumah sakit, tapi di akhir nanti mengatakan membangun rumah sakit dulu baru membangun yayasan. Ini tidak esensial juga untuk dibahas lah. Yang jelas sekarang itu yayasannya ya ada, rumah sakitnya ya ada dengan nama yang sama sampai saat ini. Nah, ini yang dikatakan. Jadi sebagaimana yang saya katakan kemarin, rumah sakit ini tidak dibangun atas APBD utuh, tetapi ada dana umatnya ya. Dana umatnya ada karena memang ini ngumpulin uang dulu untuk membangun rumah sakit kan. Tidak langsung dari APBD, tidak langsung dari uang daerah begitu. Zaman apa yang salah 8 miliar Sadayana teh pamit tinu putusan Mahkamah Agung mah. Tinu putusan Mahkamah Agung mah artosna teh 40. Iya. Tak iya. Ima abdi mah nyanak mon pami awal. Nyanak tinu putusan Mahkamah Agung. Pami tinu putusan Mahkamah Agung mah artosna teh. Gitu kan? Artosna teh hiji tinu anggaran rutin Pemprov Jabar 1,5 miliar. 2 anggaran pembangunan 2,6 miliar. Terus anggaran pembangunan 1,7 miliar. Iya, pos-pos. Mohon anggaran lainnya 6 miliar, sadayana 11,9 miliar nuju awalna. Sama malah 22. Sareng nu sanes aya keneh. Tinu APBD ge satos eta aya di 11. Aya 11 miliar deui. Oke, berarti dari sumber yang lain ada, kemudian dari APBD ditambah lagi. Ya 22 miliar. Mohon 22 miliar. Janten berapa di Pemda? Janten nanti lah 48. Mohon. 58%. Sumohon janten niatna saya pisan. Nah, saya pisan sebagai tokoh masyarakat, tokoh Islam di Jawa Barat, hai orang Jawa Barat hoyong gaduh rumah sakit. Persis. Mung hilap kanu mekanisme gitu. Artos Pemda dilebetkeun ka yayasan. Yayasana dipimpin ku pejabat nyaliran nu ngaluarkeun artos pan eta nu teh kenging mah. Nah, oke. Di sini kan bahasanya halus ya, enggak korupsi, enggak. Ini adalah niat bagus untuk mendirikan rumah sakit, cuman administrasinya tidak ditempuh. Itu kan AKA korupsi. Nggak berani ngomong langsung korupsi itu korupsi, nggak berani. Apakah nanti ya uang yang didapatkan dari Pemda ini ada yang dimakan secara pribadi atau tidak, itu ya urusan lain. Jadi apakah ini uang yang diterima dari daerah itu dikorupsi dalam pengertian dipakai foya-foya atau dipakai kepentingan pribadi, atau ini memang 100% masuk ke rumah sakit? Dan itu kan akuntabilitasnya bisa dicari, sebetulnya bisa didapatkan. Yang salah itu cuman administrasi. Ini kan jadi menarik kalau Deddy Mulyadi ini posisinya kepada rumah sakit Al Ihsan itu apa? Kalau dari awal ini sudah jadi lumbung rampok begitu, kok nggak diomongin langsung? Ini kan rampok, nggak diomongin. Lidah macam apa ini? Di belakang ngomong lain, di depan ngomong lain. Ya, pendukung-pendukung KDM-nya bilang itu, ini sudah jadi lumbung rampok begitu. Masa nama Islam mau dijadikan lumbung korupsi, bla 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 bla. Padahal ternyata kalau ini hanya salah di dalam hal administrasi, berarti kan mengambil yang memang ada hak,
mengambil yang memang ada hak, cuman haknya tadi terpusat pada satu yayasan saja. Karena memang yayasan ini yang dimaksud adalah rumah sakit. Memang dilihat dari segi administrasi negara itu pasti korupsi dilihatnya. Cuman apakah ini korupsi yang masuk kantong pribadi dalam pengertian dimakan atau tidak? Lain hal begitu. Kalau seperti ini dan penglihatan Deddy Mulyadi kan di depan Bapak ini mulia sekali begitu. Itu cuman salah administrasi. Diterjang, tidak dengan jalan yang seharusnya. Nanti kita lihat ya apakah Deddy Mulyadi juga di dalam kebijakan-kebijakannya itu melalui administrasi atau tidak. Lah orang yang semaunya dia begitu mau berbicara tentang administrasi kan lucu juga sebetulnya. Jadi di sini ada kontradiksi ya. Nah, yang mana saya lihat dari kemarin saya katakan Deddy Mulyadi ini kalaupun dirinya tidak benci Islam, ini gubernur yang paling merugikan Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena omongan-omongannya itu loh. Omongan-omongannya itu menjadikan ada polarisasi di antara umat muslim yang ada di Jawa Barat. Ini permasalahannya. Jadi mudah-mudahan jadi nyen kehadiran gitu. Niatna saya malih eta teh ari Akang hadirna teh waktu tanda kutip dimasalahkeun. Oh, Akang teh hadir. Jadi di awal. Oh, Akang mah di awal teh hadir. Henteu. Oh, Akang mah dina pertengahan eta tapi sebagai pengganti Pak Ukman, ketua umum YRSI Islam Al-Ihsan teh Akang. Oh, oke sebentar, berarti ralat ini bukan orang yang mendirikan, berarti sebagai pengganti tatkala sudah ditilai ada salah administrasi di dalam penerimaan dana dari Pemprov Jawa Barat. Orang ini kan masuk baru begitu. Jadi bukan yang mendirikannya juga. Cerita yayasan dianggap bermasalah memang bermasalah tanda kutip secara hukum tanda kutip, tapi niat Pak Ukman sama saya, niat Pak Gus Muhyiddin sadana saya, mung secara administrasi bertentangan secara hukum eta hungkul. Oke, sekali lagi saya tekankan ini bahasanya. Cuman secara hukum ini bertentangan apa secara administrasi ini bertentangan dengan hukum. Ya itu dalam kacamata birokrasi itu korupsi memang. Kok nggak diucapkan korupsi? Berarti ya ini kan yang mendirikan tuh orang-orang besar lah katakan para kiai ya. Ini kalau secara administrasi pesantren ini lain lagi urusannya. Jadi orang-orang pesantren itu saya tahu ya, meskipun saya tidak pernah terlibat dan memakan uang seperti itu. Itu ada katakan ya, ada pembenaran lah dalam tanda kutip juga karena dari tadi kan banyak tanda kutipnya. Banyak tanda kutipnya ya orang-orang yang suka berkecimpung atau suka berkutat dengan uang-uang pemerintahan itu mereka ya punya dalil sana dalil sini lah ya. Makanya kewaroannya itu dipertanyakan memang ulama itu atau alim atau ajengan atau kiai atau siapapun itu kalau sudah masuk dengan dana pemerintah itu kewaroannya kewiroiannya itu memang dipertanyakan. Ya mau bagaimana lagi? Dengan halus Deddy Mulyadi mengatakan ini adalah kesalahan administrasi yang bertentangan dengan hukum. Ya dari segi hukum itu namanya korupsi tatkala dilakukan oleh pejabat publik begitu. Akang teh hadir janten ketua yayasan setelah Pak Ukman bermasalah. Akang lah janten ketua yayasan. Ketua yayasan Akang. Oh, jadi ini Pak ketua yayasan kedua. Nah, itu setelah Pak Ukman bermasalah. Oke, clear ya. Pak Ukman itu berarti yang pertama. Bapak ini yang kedua begitu. Berarti clear ini bukan pendirinya. Lah, kemudian nanti kalau misalkan penggantian nama kepada yang bersangkutan, bertanyanya jadi tidak relevan apa yang disampaikan di komentar-komentar saya pada video sebelumnya. Karena tindakannya yang baik tetapi melanggar hukum, kan tindakannya membaik kan. Gitu. Tan boy upami ieu mah lengkap pisan. Sekali lagi ya, itu dipuji loh sama Deddy Mulyadi. Jadi kita mau lihat dari perspektif apa? Mau melihat dari perspektif fikih atau mau melihat dari perspektif hukum positif? Kalau korupsi bilang aja korupsi gitu loh. Ya Kang Deddy Mulyadi ini kan posisinya sebagai gubernur, udah ngomong aja korupsi. Cuman nggak mau kan, bermasalah. Di belakangnya ini orang-orang Kang Deddy sepertinya kenal juga sama orang-orang yang disebutkan ini. Ya lidah bisa bermain, itulah politikus, di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa, pendukungnya ngomong apa, itu jadi tidak koheren. Akang lu mimpin. Waktu pembangunan rumah sakit Akang sudah atas mimpin. Taat paratas begitu datang Pak Aher Pak. Jadi begitu pokoknya
Ukman bermasalah, kita datang. Akang, sarang Pak Hidayat Salim di luar, sarang Profesor itu di Daksapulo, Pak Aher, Pak Gubernur. Oh, kemudian Pak Nuriana, Pak Dani selesai. Oh, itu mah beda deh. Mohon kan Pak Aher masih atas Pak Dani. Mohon. Pak Dani selesai, Kemudian Pak Aher jadi gubernur. Akang datang. Akang mimpin yayasan. Mohon. Akang teh eta terus kadinya ka Pak Aher cek ka Aher. Oke, sebentar ya. Ini sepertinya KDM mendapatkan misinformasi dari dari timnya. Jadi timnya ini mengatakan mungkin ini adalah salah satu yang mendirikan yayasan, padahal bukan. Beliau ini datang pertengahan setelah ada permasalahan. Makanya dikonfirmasi sekali lagi, dikonfirmasi ulang, bukan begitu. Saya ini tidak datang pada waktu pembuatan rumah sakit ini, tidak ada kata-kata itu, tidak ada. Oh, saya datang waktu ini pertama kali begitu ya, dari peletakan batu pertama kan, enggak. Ini datang setelah adanya masalah begitu. Jadi fix ini bukan orang yang pioneer di dalam mendirikan rumah sakit ini. Punten kumaha ya maksud sepuh teh. Bla 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 diterangkan akan bahwa abdi sebagai gubernur punten Kang cenah biasa berbuat banyak, namun dia masih punya yayasan. Tapi upami ayeuna disarankeun, margi memang atas disarankeun, ngan nuju dituntutkan kok Kang teh. Dupi ka akhirna status quo hampir status quo. Tapi cek Pak Aher gitu ya Kang akhirnya abdi bisa berbuat banyak untuk abdi. Iya. Upami maksud insya Allah nuluikeun maksad para sepuh kapungkur. Nah, akan tas. Walaupun gitu memang atuh. Mulai anu ngabangun teh sebetulnya zaman Pak Aher. Diteraskeun zaman Pak Aher sadar aja terus dibangun. Wah, otos. Terus diteraskeun. Bahkan ayeuna teh aya. Oke, lihat ya. Lucu ini. Politikus gak terima. Menampar muka sendiri KDM ini kayak yang salah ini timnya ini timnya nggak koordinasi dulu dengan tepat. Jadi begini. Pak Ahmad Heriawan itu kan PKS ya, beliau itu orang yang pertama kali memberikan kucuran dana, meng-ACC lah begitu sebagai gubernur ke rumah sakit Al Ihsan ini. Itu yang dikatakan sampai keluar perkataan sebetulnya yang pertama kali membangun itu Pak Aher. Pak Ahmad Heriawan tuh yang pertama kali membangun, dalam pengertian berarti perbaikan sistem atau perbaikan keuangan di rumah sakit ini dimulai pada masa Pak Aher. Di sini Kang Deddy nggak mau kan dikatakan Pak Ahmad Heriawan itu yang pertama kali membangun. Enggak kan, Pak Aher itu yang meneruskan. Oh iya, Pak Aher itu yang meneruskan. Nah ini berbeda lain. Yang mana akan kita lihat sebetulnya ya, lihat. Pak Ahmad Heriawan ini, beliau adalah yang mengambil alih, katakanlah begitu. Dalam posisi beliau sebagai gubernur yang mengambil alih. Tidak ada sama sekali sedikit pun pikiran dari Pak Ahmad Heriawan ini untuk mengganti nama Al Ihsan. Gak ada, meskipun beliau sudah tahu ini bermasalah secara administratif, secara administrasi ini bermasalah. Kemudian dalam kacamata hukum ini bisa dikatakan quote and quote korupsi, tetapi tidak langsung menyerang ini nama Islam tidak boleh dipakai korupsi, karena tidak akan ada orang sehat, orang waras berpikiran seperti itu. Kecuali di dalam dirinya ada masalah dengan Islam itu. Akhirnya diganti namanya. Al Ihsan. Diganti dengan apa? Welas Asih. Nanti di belakangnya ada. Saya kasihkan kaligrafi. Alah. Ini mah tuh. Lagu belut yang kayak gini mah namanya. Ya lagu bulak belok yang kayak gitu mah. Ini saya lucu. Ngelihat manuver-manuver politikus itu. Memang ada dua ya yang tidak bisa berpikir logis itu. Satu Trinitas ya. Si Elia Mahiran itu, yang kedua politikus. Itu nggak bisa berpikir logis. Mereka itu berpikirnya apa? Berpikirnya itu pragmatis begitu ya. Kadang logikanya A, kadang logikanya B. Tapi saya tidak mengatakan semua. Kalau politikus itu ya sebagian lah. Cuman sebagian besar. Aya anu monumental pisan mah, anu di damel VIP teh kita yang mohon. Akhirnya nuju ngabangun deui. Eta hampir iya pami dihijikeun sareng tahun pahin rencana hampir 100 miliar. Aya hiji Oke, ini langsung adu kan. Ini nanti juga kita akan bikin lah. Ini dananya sampai 100 miliar kalau majukan sampai ke tahun depan. Ini yang saya maksud. Deddy Mulyadi ini ingin kampanye nama begitu. Memasukkan ke dalam alam bawah sadar. Ini loh, coba ya.
Waktu Pak Ahmad Heriawan ini memberikan dana kepada Rumah Sakit Al Ihsan, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, karena itu memang sudah kewajiban gubernur yang mana seharusnya merasa terbantukan. Ini sudah ada dana umat sedikit banyaknya begitu, meskipun dari awal ada bantuan dari Pemprov, kemudian mau dikasihkan kepada daerah, itu kan membantu program sebetulnya. Nggak usah ada nama di situ, dalam pengertian ya itu udah tugasnya gubernur melihat kemana APBD ini masuknya secara efektif kemana. Nggak heboh kayak gini kan. Padahal itu juga tadi diakui yang VIP itu yang yang paling salah satu yang paling berpengaruh dari pembangunan itu yang ada, kita yang bikin tuh kata bapaknya itu, yang mana di dalamnya ada kebijakan dari Pak Ahmad Heriawan. Apakah Pak Aher ini langsung kemudian woro-woro begitu? Kagak, nggak ada. Kita nggak tahu. Kalau bapak ini tidak berbicara, kita sampai sekarang nggak tahu keputusan Pak Ahmad Heriawan untuk membesarkan rumah sakit itu, dan tidak ada sedikit pun katakanlah menyimpan nama di situ, nggak ada. Padahal itu kan bisa dilaksanakan oleh Pak Aher itu. Dilaksanakan nggak? Nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena Pak Aher itu sadar bahwa itu adalah tugas gubernur yang tidak ada urusannya dengan elektabilitas sama sekali, nggak ada. Ini si Banci tampil nih, mau membikin Rumah Sakit Al Ihsan ini menjadi bagus, mau nyuntik dana 100 miliar, tapi ya namanya dirubah. Kenapa? Nanti orang lewat sana lihat rumah sakit Walas Asih bagus karena memang didanai oleh Pemprov, memang ada pemusatan dana ke sana. Oh, ini adalah hasilnya Deddy Mulyadi. Ngono. Saya katakan ini adalah Ini adalah katakan iklan politik seumur hidup. Ya, ini coba membangun Kang Deddy Mulyadi ini, yang mana besok lusa kan anaknya mau nikah tuh sama Wakil Bupati Garut. Masalah nggak? Saya emang nggak ada masalah. Kalau sampai situ begitu ya, sampai menikah, kemudian karir politik keduanya bagus, nggak jadi masalah. Lawong kalau memimpin mereka bagus, apa masalahnya? Cuman kalau dari awal sudah ada sentimen-sentimen keislaman kayak gini, nggak bakalan jauh nanti anak sama menantunya itu. Kemarin kan ada Bu Putri itu kan, wakil bupatinya Garut itu sampai nyemprot sama ajengan tuh, gara-gara razia, gara-gara nggak ada adabnya sama sekali sama kiai itu, gara-gara razia makan di bulan Ramadan itu kan masih ada videonya, masih bisa diakses, nggak ada adab-adabnya. Ini kalau seperti ini jangan salahkan, kalau misalkan ada orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan agama Islam, itu mempermasalahkan Deddy Mulyadi dan mempertanyakan keislamannya. Sebetulnya Islamnya Deddy Mulyadi itu macam apa begitu? Ini menjadi problem. Ayah anu kana didugikeun teh pertama kamu dijanjikeun ku zaman saha direktur teh. Da zaman akang mah direktur teh Pak Yuwin, Pak Rahman Maas, Pak Iwin nu aya keneh. Iya. Profesi itu. Da dijanjikeun barengan naon ke prasasti. Untuk orang-orang yang pernah berbuat, dia prasasti hanya itu saja. Tapi duit kadin tadi ada ayah. Kayak ku abdi kita bikinkan prasastinya. Nah, jadi nanti prasasti perubahan dari Rumah Sakit Al Ihsan namanya menjadi Rumah Sakit Walas Asih. Rumah Sakit Al Ihsan walaupun berujung di pengadilan, kemudian rumah sakitnya menjadi sitaan pengadilan dan diserahkan kepada Pemprov Jabar karena sumber uangnya dari Pemprov Jabar, tetap nama-nama perintisnya itu dimasukkan karena dia sudah berbuat baik. Walaupun langkahnya salah, gitu loh. Tapi niatnya baik, dan tidak akan ada rumah sakit ini kalau tidak ada orang-orang ini yang harus menembus dengan penjara. Persis. Sebentar, itu gestur politik juga. Cuman dalam hal ini nggak ada masalah. Ini bagus-bagus saja begitu ya. Ada prasasti di situ, bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Berdoi akan Gitu. Nah, tinggal sekarang sebagai gubernur yang menjabat sekarang, saya merubah nama sama bapak yang menjadi penerus yayasan. Kumaha? Nah, cek akang mah dah make
make jeung aya papeletukan di luar dan segala macam. Tapi anu protesnya di Jakarta. Aya akang mah teu bener terus serang we. Setuju. Akang mah di awal oge terus karena kepercayaan. Percaya pisan ieu rumah sakit hari ini akan lebih baik dari rumah sakit hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok insya Allah lebih cerah dari sekarang. Percaya akan teh. Percaya. Percaya pisan. Janten welas asih teu sawios tidak apa-apa. Dapat Ar-Rahman Rahim. Oh gitu. Nah, kan sama-sama begonya. Welas asih, ya gimana ihsan itu jadi Rahman Rahim itu enggak, itu makanya saya tadi katakan Bapak ini kan tentara begitu. Cuman enggak terkenal tentaranya, tapi terkenal tuh kiainya karena mau balik. Lah ini kan kelihatan begitu. Dari ihsan menjadi Rahman Rahim, kemudian nanti Rahman Rahim menjadi ulas asih begitu ya. Kita teruskan dulu nih. Rahman Rahim lagi dino kaligrafina. Nah sebentar, ini juga surprise juga kan. Loh kok ternyata ada kaligrafinya tuh Rahman Rahim. Namanya welas asih, kemudian kaligrafinya Rahman Rahim. Ini jadi permasalahan dari segi makna begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memakai simbol, yang mana simbol itu akan bertahan lama begitu. Karena kalau enggak kan ini nanti jadi mainan tuh nama rumah sakit. Nanti ganti gubernur, ganti lagi nama rumah sakitnya begitu. Jadi mainan. Ini prosedur yang amat sangat jelek dan menjijikan dari siapa Deddy Mulyadi itu. Ini enggak pernah terjadi sebelumnya. Pak Aher tidak melaksanakan hal ini. Ini misalkan mau ada apa, mau pakai kaligrafi, apakah ini menyelesaikan masalah? Tidak. Ya, kenapa tidak menyelesaikan masalah? Dari awal sudah beda kok. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan welas asih, bukan welas asih. Ini nanti jadi pembodohan begitu. Jadi pembodohan. Karena kenapa saya katakan dari awal terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu dari awal sudah bermasalah tuh. Dari awal sudah bermasalah. Kenapa bermasalah? Terjemahan Al-Qur'an itu dari awal sudah bermasalah. Orang-orang tidak mempermasalahkan urusan mereka. Cuman kalau kita mau tahqiq, penterjemahan Al-Quran itu bermasalah. Kalau kamu mau memahami Al-Quran, bukan Al-Quran diterjemahkan, tapi kamu mempelajari bahasa Arab. Itu solusinya. Jadi kan sekarang kita lihat bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani bisa menyerang Islam dalam pengertian untuk orang-orang awamnya, membawa terjemahan Al-Quran. Itu kan permasalahan dari terjemah. Dan kalau misalkan terjemahannya memang presisi, ya tidak menjadi masalah. Ini terjemahannya tidak presisi. Dan yang dipinta pendapat, bukan dipinta pendapat ya, sebagai validator, yang dipinta validasinya oleh KDM di sini, ini bukan pendiri rumah sakit, bukan, ini penerus. Yang mereka tidak memiliki ikatan begitu sedalam orang yang mendirikannya. Dan ini sudah bukan urusan orang yang mendirikannya atau bukan. Ini sudah perkara yang mana Islam di situ punya syiar, yang mana syiarnya ini ingin dihilangkan. Jadi kalaupun misalkan mau diganti rumah sakitnya, kenapa nggak langsung aja rumah sakit Rahman Rahim selesai, atau rumah sakit Ar-Rahmah begitu? Belut ini sudah ya. Nah inilah, jadi Deddy Mulyadi ini terlalu banyak gimmicknya. Kemarin vasektomi kemudian diralat, sekarang rumah sakit ulas asih juga demikian begitu ya. Kacau lah demul ini. Jadi kita akan lumayan agak melihat lagi kepada kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi ini karena sudah mulai bermasalah. Demikian dulu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.